Jumpa lagi saudara, hari ini Minggu Kliwon tanggal 14 Desember tahun 2025. Saudara, musibah bencana banjir bandang yang ada di 3 provinsi di Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh hari ini sudah memasuki minggu yang kedua. Kondisi alam, kondisi lingkungan, kondisi masyarakat perumahan yang porak-poranda mengakibatkan kenestapaan, kesengsaraan yang dialami oleh seluruh masyarakat yang terkena musibah banjir bandang yang terjadi di penghujung atau menjelang penghujung tahun 2025 ini. Mereka adalah terdiri dari rakyat kecil, rakyat jelata yang mereka tidak tahu apa-apa tentang konsesi penggundulan hutan, penebangan pohon-pohon secara liar yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang, menumpuknya kayu-kayu gelondongan yang menerjang seluruh yang dilaluinya, sehingga banyak rumah yang hancur roboh tenggelam oleh banjir bandang yang terjadi di akhir tahun 2025 ini. Saudara, di situasi seperti ini, dengan rakyat yang menjerit, rakyat yang kegelapan, rakyat yang sakit dan menderita ini, tiba-tiba muncul atau mencuat isu, sebuah berita Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan sebesar 16,6 triliun rupiah kepada negara Brasil. Sekali lagi, Prabowo memberikan donasi sumbangan sebesar 16 triliun 600 miliar rupiah atau sekitar 1 juta US, 1 miliar dolar USD, 1 miliar dolar Amerika, atau setara kurs sekarang adalah 16 triliun 600 miliar rupiah, nyaris mendekati angka 17 triliun. Itu Prabowo menyumbang donasi sebesar itu, segede itu kepada negara Brasil, kononnya untuk memperbarui atau reboisasi hutan tropis yang ada di Brasil. Saudara, menyaksikan dari berita ini, kita sebagai rakyat betul-betul merasa sakit, tersakiti, terzalimi oleh kelakuan Presiden Prabowo Subianto yang seperti itu. Ini peristiwa ini terjadi sekitar di awal November tahun 2025 ini. Ini ketika Presiden Prabowo Subianto mengadakan lawatan kunjungan ke negara Brasil tentang pembahasan iklim seperti itu kalau tidak salah itu. Nah, Prabowo yang seperti ini, yang arogan, sombong seperti ini, memanfaatkan situasi pamer sombong, berani menyumbangkan 16,6 triliun rupiah ke negara Brasil, sungguh sangat keterlaluan. Ini presiden yang tidak tahu diri. Makanya saya tulis sini di cover judulnya Presiden Koplak. Tidak sinkron Presiden Koplak, otak tidak sinkron. Inilah kelakuan Prabowo di saat Indonesia, Pulau Sumatera, 3 provinsi diterjang banjir bandang. Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa, hanya omon-omon,
hanya nunggu jawaban dari anak buah, yang itu terjadi sengkarut sengketa tentang informasi. Sampai ke saat ini Prabowo tidak mau mengatakan bahwa bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh sebagai bencana nasional. Ini adalah sangat keterlaluan kepicikan Prabowo Subianto sebagai seorang presiden RI, presiden Republik Indonesia. Ketika ke Brasil berani menyumbang nyaris 17 triliun kepada negara sendiri, rakyat sendiri, Prabowo hanya diam, boleh dikata tidak bisa berbuat apa-apa, hanya omon-omon. Sungguh tragis, sungguh nestapa rakyat Indonesia punya presiden Prabowo Subianto ini. Sungguh sangat tersakiti, sangat dizolimi saudara-saudaraku semuanya. Kenapa sampai sekarang bencana Sumatera 3 provinsi tidak dinaikkan levelnya sebagai bencana nasional? Terdengar suwing-suwing kononya Prabowo dan antek-anteknya, kroni-kroninya adalah biang kerok, bangsat bajingan perampok hutan-hutan yang ada di Sumatera, khususnya di 3 provinsi tersebut. Prabowo kononnya menguasai lahan seluas 3 negara Singapura. Bayangkan itu, Prabowo mempunyai konsesi penguasaan hutan seluas 3 kali negara Singapura. Yang terdengar pasti adalah tentang pulp kertas itu, kemudian penguasaan lahan sawit. Saudara, dalam Pilpres sebelum ini 2019 itu laporan kekayaan harta Prabowo hanya 1 triliun. Nah, sekarang ini laporan LHKPN kekayaan Prabowo untuk Pilpres 2024 ini, kekayaan Prabowo naik 2 kali lipat lebih, sebesar 2 triliun lebih dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, ini bisa dicek dari mana sumber-sumber kekayaan Prabowo Subianto ini, kalau tidak menguasai, merampok, merampas hak-hak rakyat Indonesia, merusak lingkungan dan alam. Inilah sebuah kezoliman, sebuah kesengsaraan. Indonesia punya presiden Prabowo Subianto yang betul-betul zolim. Saudara-saudaraku semuanya, kalau Presiden Prabowo betul-betul peduli dengan rakyat, ya khususnya yang tertimpa bencana, tidak perlu banyak omon-omon basa-basi, lokasi yang sulit. Negara ini cukup kaya, bisa dibayangkan. Bantu Brasil itu siapa? Brasil itu negara apa? Apa hubungan kita? Apa hutang budi kita? Kok sampai Prabowo menyumbang 17 triliun itu loh. Itu apa manfaatnya? Apa? Rakyat sendiri kesakitan, menjerit, kelaparan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak bisa makan. Prabowo foya-foya, keluyuran ke luar negeri berulang-ulang kali, omon-omon efisiensi. Faktanya Prabowo adalah menghambur-hamburkan harta rakyat Indonesia
untuk egoisme, untuk hedonisme pribadi dan kroninya. Ini adalah satu malapetaka untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku semuanya, kita sebagai bangsa Indonesia harus bersikap kritis, harus bersikap berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kezaliman dari penguasa selama ini sudah semena-mena, sewenang-wenang mengatur bencana alam yang ada di Sumatera saja tidak becus. Para pejabat hanya omon-omon, tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa dibayangkan itu Bupati Aceh, ada yang langsung pergi umroh di saat rakyatnya menderita kelaparan, kedinginan, kesakitan. Kemudian ada lagi si orang-orang yang menyindir kelakuan para donatur membandingkan negara yang triliunan mana. Kau ini omong kosong. Ada si Zulhas itu pura-pura angkat beras, itu betul-betul bajingan tengik, bajingan busuk. Si Zulhas penista agama ini layak untuk ditenggelamkan. Zulhas ini sudah menistakan agama berulang-ulang kali. Saudaraku semuanya, kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus bersatu melawan kezaliman dan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan, oleh rezim Prabowo yang rezim koplak ini. Sebelum ini saya mengatakan rezim Jokowi itu adalah rezim sesat. Sekarang ini adalah rezim koplak. Orang-orang di pemerintahan Prabowo adalah orang-orang koplak. Koplak itu bahasa Jawa, koplak itu maknanya kurang dari takaran. 1 kilo kurang 1 on, 1 liter kurang setengah liter atau 1/4 liter, itu koplak, gak penuh. Ini adalah rezimnya Prabowo yang koplak, otak gak sinkron, betul-betul sangat menyengsarakan rakyat. Tidak bisa mengerti akan nasib rakyat, omon-omon belaka. Banyak hal-hal program yang dolim. Merah putih koperasi, apa itu? Ada lagi itu si sekolah rakyat, itu apa itu? MBG itu apa itu? Hanya menggemukkan kroni-kroni Prabowo dan Joko Widodo serta termul-termulnya. Inilah betul-betul rezim sesat dan koplak, betul-betul presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia, sama dengan Presiden Joko Widodo yang merusak martabat bangsa Indonesia. Sekarang lebih parah dengan pemborosan sana sini, kunjungan sana sini, angkat menteri, angkat pembantu menteri, angkat wakil menteri, angkat utusan khusus. Ini kononya ini efisiensi, tapi Prabowo nyumbang negara lain 17 triliun, 1 miliar dolar US Amerika. Bayangkan itu betul-betul zalim, sesatnya, koplaknya Presiden Prabowo yang tidak mengerti akan nasib rakyat. Semua untuk rakyat dipangkas, dana untuk pembangunan desa dipangkas dengan alasan untuk MBG, dengan alasan untuk ini dan itu, efisiensi. Faktanya Prabowo memfoya-foyakan, menghamburkan kekayaan negara, kekayaan rakyat Indonesia. Kalau Prabowo betul-betul mau bekerja serius, tuh semua menteri-menteri pangkas semua. Cukup 20 menteri saja cukup itu. Pilih menteri-menteri yang bisa kerja, yang betul-betul
betul dia pakar di bidangnya, bukan hanya bapak senang, bukan hanya omon itu si Bahlil itu buang saja tuh, Bahlil itu buang saja. Bahlil ada biang kerok kerusuhan, biang kerok kerusakan tatanan sosial, tatanan ekonomi masyarakat Indonesia. Saudaraku semuanya, kita ini sudah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, 3,5 abad. Sekarang ini rezim reformasi, sekarang ini rezim kemerdekaan ini, kekayaannya karena dirampok oleh para pejabat dan pengusaha, para jenderal aktif, jenderal pensiunan. Luhut Binsar Panjaitan, Sitong Panjaitan itu adalah perampok kekayaan negara Indonesia. Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa sebab Prabowo sendiri juga bagian dari perampok negara Indonesia. Bayangkan itu, Prabowo menguasai lahan seluas 3 kalinya negara Singapura. Ini sangat keterlaluan. Prabowo banyak program-program mengangkat lembaga-lembaga yang tidak efisien, hanya memubazirkan uang negara dan uang rakyat. Mengangkat terbaru adalah Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Ini untuk apa? Wow. Polisi itu adalah sarang koruptor. Kalau kau tahu, reformasi di polisi itu kurang itu, lengserkan Listio Sigit Prabowo itu. Banyak pungutan di kepolisian, pengurusan SIM itu banyak sekali pungutan liar. Cek itu tes kesehatan untuk apa? Cek itu tes psikologi untuk apa? Naik terus setiap tahun, itu tidak ada hubungannya dengan pengurusan SIM. Cek kalau mau tahu itu, kalau mau tahu reformasi kepolisian itu, orangnya sudah kena musibah kecelakaan motor, ditahan kendalian, ambil motor sendiri harus bayar berjuta-juta. Bayangkan itu, untuk apa itu? Untuk apa? Sigit Prabowo, Listio Sigit Kapolri itu bagian dari perampas uang rakyat. Sekarang ini mau perpanjangan SIM itu, cek kesehatan itu 50 sampai 100. Padahal itu tidak ada apa-apa sama sekali, hanya ditimbang dan tinggi badan, lihat angka, lihat huruf, itu apa? Tidak ada cek tensi, tidak ada macam-macam, hanya seperti itu. Itu harus bayar 50 sampai 100. Tes psikologi, psikotes itu apa? Apa hubungannya dengan memperpanjang SIM? Itu betul-betul bajingan ini polisian ini. Bayaran sekarang 150. Tuh, 100 terus naik. Dulu 50 sekarang naik terus. Untuk apa ini? Psikotes ini untuk apa? Apa hubungannya dengan membuat SIM? Orang gila tidak mungkin akan buat SIM. Ini yang harus diketahui, ini harus diinformasi ini. Pengurangan SIM cuma lihat cek itu, dipermudah. Yang penting bayar, serahkan SIM lama, selesai. Tidak perlu tetek pakai fotokopi ini itu, cek ini itu, tes ini itu. Ya Allah, zalimnya bangsaku, bangsatnya bangsaku, negaraku dipimpin oleh orang-orang zalim, orang-orang serakah, para perampok, para pemeras duit rakyat. Betul-betul rakyat diplekoto, diperas, diperalat, dimanfaatkan. Mereka para koruptor penguasa itu menguasai kekayaan, seluruh kekayaan
bangsa ini disikat habis oleh orang-orang yang punya jabatan, dari jenderal sampai kopral, dari presiden sampai bupati, semua perampok, semua penjahat, semua memeras, semua mengambil hak-hak rakyat. Jadi apa kau jadi seorang pemimpin? Kau berada punya posisi untuk apa kau ini? Manfaatnya apa? Percuma kau duduk jadi pimpinan kalau tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mensejahterakan, tidak bisa membuat rakyat sejahtera, ayam, tentrem, nyaman. Justru kau peras, kau manfaatkan, kau plekodo. Ini adalah satu-satunya kezaliman yang nyata. Ingat, hidup hanya sementara. Harta yang kau makan, pendudukan yang kau ambil dari cara tidak benar, dengan cara tidak halal adalah haram hukumnya, dan sampai akhirat kau akan dituntut. Dan saya yang akan menuntut semua pemimpin di negara ini yang bersifat zalim, semuanya telah menindas, memeras rakyat. Satu saat di akhirat, saya dan rakyat Indonesia akan menuntut balas, akan menuntut pertanggungjawabanmu semuanya. Inilah saudara-saudara, ini sebagai rakyat kita harus tegas, jangan mau diplekodo, jangan mau diiming-iming, jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang goblok, orang-orang yang tidak punya hati nurani, orang-orang yang tidak punya jiwa kemanusiaan, apalagi kepemimpinan. Ini yang harus kita sadari dan kita harus waspadai. Mudah-mudahan saja ke depan rakyat Indonesia akan makmur, sejahtera, akan lahir pemimpin-pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah dalam menegakkan hukum-hukum dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45. Semoga kita ke depan akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bagus, bangsa yang sejahtera, rakyatnya yang makmur dan sejahtera. Itu adalah harapan kita semua. Semua pemimpin yang zalim sekali segera dilenyapkan, segera dihapuskan, dan segera ditenggelamkan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara, inilah yang saya sampaikan. Saya betul-betul marah ketika mendengar Prabowo sudah menyumbang nyaris 17 triliun kepada Brasil. Terima kasih dan jumpa lagi, matur nuwun.